Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini saya menggunakan kata Elohim ya, tidak menggunakan terjemahan LAI karena ada orang-orang yang nggak tahu diri, nggak tahu malu itu malah berpikir memanggil Tuhannya mereka gitu. Nah, apa maksud dari Eloi, Eloi lama sabachthani? Apakah Yesus ini memanggil Tuhannya? Apakah Tuhan ini memanggil Tuhan? Apakah Yesus ini meminta pertolongan? Nah, tidak seperti itu. Yesus ini menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama. Saya akan berikan contoh lain yang sama juga yang dilakukan sosok yang lain, yaitu Yohanes Pembaptis. Sebelum lanjut videonya, saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke, langsung saja kita bahas apa arti dari Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah artinya Yesus ini memanggil Tuhannya? Loh, Yesus kan Tuhan. Berarti apakah Tuhan ini memanggil Tuhan? Enggak begitu. Apakah Yesus ini minta pertolongan? Enggak begitu. Tujuannya datang ke dunia kan memang untuk menggenapi gitu. Jadi Yesus ini menggenapi nubuatan. Nah, saya akan berikan contoh lainnya juga. Sosok lain juga yang melakukan penggenapan. Nah, biar teman-teman tahu apa sih maksudnya penggenapan ini. Penggenapan ini peristiwa di masa depan, di masa mendatang itu akan terjadi seperti ini. Jadi jauh-jauh hari sudah dinubuatkan gitu loh. Nah, kemudian setelah ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun atau puluhan tahun digenapi gitu loh di masa mendatang. Nah, sekarang langsung saja yang pertama kita bahas tentang Eloi, Eloi lama sabachthani ini. Di sini Yesus bukan memanggil-manggil Tuhannya, atau Yesus ini memanggil kepada Yang Maha Kuasa untuk minta pertolongan. Tidak begitu. Duh, terus artinya apa, Bang? Mari kita baca dulu. Dari Mazmur 22 ayat kedua. Ini loh. Mazmur 22 ayat kedua. Jauh sebelumnya. Sebelum Yesus datang ke dunia ya. Sebelum Sang Maha Kuasa, firman Sang Maha Kuasa itu datang ke dunia ini menjadi manusia. Nah, jadi jauh, tarik ke belakang. Mazmur 22 ayat kedua. Ini nubuatannya. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau jauh, tidak menolongku, dan mendengar seruanku? Ini nubuatan di dalam Mazmur 22 ayat kedua. Jauh di belakang ya. Tahun belakang. Nah, kemudian Sang Maha Kuasa ini, firman Bapa ini, datang ke dunia ini menjadi manusia. Sang Mesias ini untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kemudian saat di kayu salib ini, Yesus Kristus ini atau firman-Nya Bapa ini yang menjadi manusia ini menggenapi nubuatan yang jauh hari ini di dalam Mazmur 22 ayat kedua ini. Yaitu mari kita baca Injil Matius pasal ke-27 ayat ke-46. Kira-kira jam 3 petang Yesus berteriak dengan suara nyaring. Ini
Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini loh maksudnya. Berarti ya, Yesus ini menggenapi. Jadi yang jauh hari, oke, sudah dinubuatkan, tarik tahun-tahun ke belakang ya, tarik tahun ke belakang, Mazmur 22 ayat kedua, sudah dinubuatkan. Nanti di masa depan, di masa mendatang ini akan terjadi gitu loh. Ada sesosok yang akan menggenapi ini. Menggenapi apa? Di dalam kitab Mazmur 22 ayat kedua. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau jauh, tidak menolongku dan mendengar suaraku? Kemudian, sekarang ke depan, ke tahun depan, ke Injil Matius pasal ke-27 ayat ke-46. Kemudian digenapi ketika Yesus disalibkan di kayu salib. Kira-kira jam 3 petang Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tergenapi sudah. Itu loh. Jelas ya? Nubuatan, penggenapan. Selesai. Terjadi. Jadi bukan artinya ini Yesus ini memanggil-manggil Tuhannya, minta pertolongan, atau terlebih lagi ada orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak tahu malu, dipikir ini malah memanggil-manggil Tuhan mereka gitu loh. Sedangkan mereka meyakini Yesus ini malah nggak disalibkan gitu loh. Bahkan aneh gitu loh. Ini, ini sangat-sangat aneh sekali mereka ini. Sangat tidak tahu malu dan tidak tahu diri gitu loh. Oke, sekarang langsung lanjut. Saya berikan contoh lain, sesosok yang lain yang menggenapi juga. Ada nubuatan di tahun yang lama, kemudian tahun yang baru digenapi. Siapakah sesosok itu? Yaitu Nabi Yohanes. Atau kita kenal Yohanes Pembaptis. Nah, ini juga menggenapi juga gitu. Sama persis, tapi bukan bukan maksudnya sama persis ini sama-sama disalib ya, bukan. Tetapi nubuatannya sama. Langsung saja saya tunjukkan. Nah, biar kawan-kawan ini paham gitu loh. Ini tahun ke belakang ya. Tahun ke belakang. Oke. Yesaya 40 ayat ketiga. Ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan Tuhan. Luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Ini tahun di belakang, tahun belakang, oke? Tahun belakang, nubuatan. Bahwa nanti di masa mendatang, di masa yang depan, akan ada sesosok yang menggenapi ini. Menggenapi apa? Yesaya 40 ayat ketiga ini tadi. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan Tuhan. Luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Nah, kemudian digenapi di masa mendatang, di tahun-tahun ke depan. Nah, Yohanes 1 ayat ke-23. Ia berkata, Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi nubuatan di perjanjian lama, kemudian digenapi, ada juga sosok lain juga. Salah satunya ini, Nabi Yohanes, atau yang biasa kita kenal, kita sebut Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabinya Tuhan Yesus Kristus yang mempersiapkan kedatangan Tuhan.
Yohanes Pembaptis menggenapi nubuatan juga. Nah, ini tadi. Jadi ini sama gitu loh. Yesaya 40 ayat ketiga. Tahun di belakang, jadi tarik ke belakang ya, nubuatan itu. Nubuatan itu di tahun belakang. Ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan Tuhan. Luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Ini nubuatan di tahun belakang, jauh di belakang ya. Nah, kemudian sesosok ini akan menggenapi di tahun mendatang, di tahun yang baru. Kemudian digenapi sesosok ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat ke-23. Ia berkata, Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi begitu. Ini yang namanya nubuatan di tahun belakang, tarik ke belakang, kemudian di tahun yang akan datang, di masa mendatang, digenapi. Jadi kata-kata kalimatnya ini dikatakan ulang, digenapi gitu, gitu loh. Oke, begitu. Jadi bukan artinya Yesus ini memanggil-manggil Tuhan, meminta pertolongan, atau malah ada orang-orang yang nggak tahu diri ini malah berpikir memanggil Tuhan mereka. Nggak begitu. Jelas ya? Nah, jadi semoga saudaraku semuanya paham itu loh. Jadi Yesus menggenapi di tahun belakang sudah dinubuatkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sudah dikatakan di dalam kitab Mazmur 22 ayat kedua, sama persis gitu. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku, mengapa engkau jauh tidak menolongku dan mendengar suaraku. Kemudian ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini di kayu salib, kemudian dikatakan ulang, biar orang-orang ini tahu juga itu loh. Kira-kira jam 3 petang Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku. Akulah yang menggenapi nubuatan itu. Gitu loh. Akulah yang menggenapi. Oke, jelas ya? Sama seperti Yohanes Pembaptis, sesosok yang lain juga menggenapi nubuatan. Salah satunya ini, Yesaya 43, Yesaya 40 ayat ketiga tadi. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan. Luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Nah, ini sudah dinubuatkan. Kemudian di masa mendatang ini akan ada sesosok yang menggenapi. Kemudian digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat ke-23. Ia berkata, Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Begitu. Oke, jelas ya? Jadi bukan artinya ini meminta pertolongan atau memanggil-manggil Tuhan, Tuhan memanggil Tuhan. Bukan begitu. Nah, semoga kawan-kawan, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman, saudara semuanya yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa dukung Pusat Rohani dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like, bisa komentar. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, sudah like, yang sudah mendukung Pusat Rohani, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Semoga terberkati. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.